Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang diberkati Tuhan. Baiklah, ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 sesuai dengan tata ibadah yang sudah disiapkan. Kita akan beribadah pada hari ini, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nyonya Vera Purukan Rambing STH. Untuk itu marilah kita persiapkan dan kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan beribadah bersama di hari ini, Minggu tanggal 3 Mei di tahun 2020. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua, sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Kita mengangkat pujian NNBT nomor 4 ayat yang pertama, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats yang membimbing dalam ibadah kita di hari ini berkata dalam Daniel 9 ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kita melakukan 2 Sabat Lama nomor 47, doa dan keluh. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Karena itu, mari saudara-saudara dengan jujur mengaku dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami datang dengan penuh kerendahan hati. Sebagai manusia yang Kau ciptakan
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, Engkau Allah kami, Allah yang mengetahui. Karena itu dalam persekutuan ibadah hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020, dengan penuh kerendahan hati kami membawa segala kesalahan-kesalahan kami kepadamu, membawa dosa-dosa kami kepadamu. Kami sadar bahwa mungkin situasi yang kami alami di saat-saat ini akibat dari dosa-dosa pribadi kami, dosa kami sebagai orang tua, dosa kami sebagai anak-anak, sebagai pelayan-pelayan jemaat dan pemimpin-pemimpin masyarakat, sadar ataupun tidak sadar. Engkau yang memerintahkan kepada kami untuk berpuasa, untuk menggumuli dalam doa pergumulan-pergumulan yang kami alami. Tetapi mungkin kami tidak melakukannya. Atau juga kami tidak biasa melakukan puasa, melakukan doa-doa setiap waktu, setiap saat. Karena itu dalam persekutuan ibadah pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati kami membawa semuanya kepadamu. Jika ini yang kami lakukan, yang mendatangkan kesalahan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita melakukan NNBT nomor 11, ayat yang pertama. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Kami mengaku dosa, ampunilah kami, Kyrie eleison. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang berkata dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Saudara-saudara, kita akan membaca bersama hukum Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Hukum Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35 berkata demikian. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita menyanyi NKB nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih
akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Yesus, yang adalah firman kehidupan bagi kami. Ketika saat ini kami diberikan kesempatan dan waktu untuk belajar lagi dari firman Tuhan dalam Alkitab. Karena itu terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami dengan baik dan benar apa kata firman. Dan biarlah Engkau pun yang akan menerangi jalan kehidupan kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di minggu yang berjalan ini, kita akan membaca dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia 1 atau Nehemia pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Renungan di hari ini
tanggal 3 Mei di tahun 2020, saya akan membacakan teks khotbah renungan yang telah ditulis oleh Pendeta Bapak Vence Albert Talumepa, MTH, selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Badan Pekerja Majelis Sinode. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa saudara-saudara tetap baik-baik saja. Tetap dalam keadaan yang sehat dan berbahagia dalam damai sejahtera. Walaupun mungkin di antara kita saudara-saudara ada yang kurang sehat, tetapi tetap bersyukur, berbahagia karena kita diberikan waktu dan kesempatan boleh ada beribadah bersama-sama di rumah-rumah kita masing-masing yang tidak biasanya kita lakukan di rumah gereja. Saudara-saudara, saya melihat di handphone melalui Facebook dan WA bahwa pada hari-hari terakhir ini ada begitu banyak orang yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Banyak yang saya lihat menjadi pekabar-pekabar Injil di media sosial, karena setiap hari mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang dapat memperkokoh dan dapat memperkuat iman kita sebagai orang yang percaya. Bahkan tidak hanya ayat-ayat Alkitab yang dikirim, tetapi juga ada hal-hal yang lucu, hal-hal yang mendatangkan sukacita dan kegembiraan, supaya semua orang yang membacanya boleh bergembira. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara, puji Tuhan karena kita boleh memakai media sosial untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memperkokoh iman kita, terutama ketika kita ada dalam masa-masa penantian untuk ada dalam pemulihan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita yakin semua dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai warga negara, sebagai warga gereja, kita bersyukur karena kita boleh turut bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan bangsa, bersama-sama dengan dunia ini menanggulangi virus corona atau COVID-19. Tetapi juga tentu bukan hanya virus corona, tetapi juga ada penyakit-penyakit yang lain. Karena banyak orang yang sakit, apakah dirawat di rumah, tetapi juga dirawat di rumah sakit. Bukan hanya karena virus corona, tetapi juga ada penyakit-penyakit yang lain yang mereka rasakan. Dan kita berdoa, kita bermohon, berharap kiranya Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini dalam kitab Nehemia, di ayat 1 dimulai dengan penanggalan. Ini untuk memastikan bahwa pada waktu itu yang memimpin Persia adalah Raja Artasasta. Dan di waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja sebagai juru minum. Ini merupakan sebuah jabatan penting yang didasarkan atas kepercayaan. Dan yang pasti, tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan penting sebagaimana yang dimiliki oleh Nehemia. Karena untuk mendapatkan jabatan ini bukan tanpa alasan. Dan juga pasti melalui seleksi yang ketat. Alasan utama adalah
Nehemia dipercaya karena kesetiaannya. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat Nehemia menjabat jabatan ini, artinya dia adalah orang penting di kerajaan atau di istana raja. Dan kemudian ia mendengar berita yang menyedihkan sebagaimana yang kita baca tadi. Berita itu ialah tembok Yerusalem telah dirobohkan. Pintu-pintu gerbang dibakar. Dan tentu ini sangat menyedihkan hati Nehemia. Dan saudara-saudara mendengar berita yang menyedihkan ini, Nehemia tidak menggunakan jabatannya sebagai sebuah kesempatan. Tetapi ia menggunakan jabatannya untuk kemudian dalam keyakinan, dalam iman yang kuat, untuk datang kepada Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Nehemia berpuasa dan berdoa secara pribadi, menggumuli satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Hal ini dilakukannya karena Nehemia adalah seorang yang setia, seorang yang taat kepada agamanya. Dan ia percaya bahwa keyakinan dalam imannya, dia percaya bahwa doanya tidak hanya sekedar didengar oleh Tuhan. Tetapi ia percaya bahwa doa-doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan memang saudara-saudara, kalau kita membaca pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga dalam kitab Nehemia ini, kita akan mendapati bahwa dengan kemurahan Tuhan, permohonan dari Nehemia dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi, Nehemia berpuasa dan berdoa. Apa inti doanya? Apa yang sedang ia puasakan kepada Tuhan? Pertama-tama ialah dia mengakui dosa bangsanya, yaitu dosa orang Israel. Yang kedua adalah pengakuan dosa keluarganya, bahkan dirinya. Ia mengakui semua kesalahan, semua dosa yang melanggar ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga ialah ia memohon Tuhan kiranya mengabulkan permohonannya. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Musa, dan ia percaya bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ia bermohon, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas keluarga kami yang telah berdosa dan yang telah berbuat salah kepadamu. Dan dengan demikian Tuhan kiranya mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab ini menunjukkan bahwa Nehemia walaupun ia memiliki jabatan yang penting, ia memiliki kedudukan yang penting di istana raja, tapi ia tidak kehilangan identitas. Dia tidak kehilangan jati diri sebagai orang beriman. Ia tidak merasa bahwa jabatannya itu menghilangkan identitasnya. Tetapi justru lewat jabatannya, lewat apa yang dipercayakan kepadanya, semakin menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal doa puasa tentu ini bukan hal yang baru bagi gereja kita. Bahkan setiap bulan kita melakukannya. Dan ini sudah dilakukan oleh gereja kita berpuluh-puluh tahun. Tetapi saudara-saudara, rasanya masih banyak orang yang belum biasa berdoa, belum biasa berpuasa, karena mungkin belum
tak biasa. Atau kalau kita mau bertanya dengan jujur kepada keluarga kita masing-masing, siapa yang sudah berpuasa? Kalau berdoa pasti kita setiap saat berdoa. Tetapi kalau berpuasa, menjadi perenungan bagi kita. Gereja kita, Gereja Gemim, melakukan doa puasa. Dan selama ini dalam pengalaman kami, bahwa yang mengikuti doa puasa sudah ribuan orang. Tetapi ternyata dalam pengalaman kami, belum cukup untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kita masih harus bersama-sama, tidak ada yang terkecuali. Sebab berpuasa itu bukan cuma usaha menahan diri dari makan atau dari minum. Berdoa bukan hanya selama ini yang kita mengerti sebagai jembatan atau sebagai nafas hidup. Tetapi berdoa sesungguhnya adalah merupakan tindakan sengaja kita, saya dan saudara-saudara. Siapapun kita, dalam keadaan apapun kita perlu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Memang saudara-saudara, berpuasa selalu banyak cerita. Ada orang kalau mau ke ibadah doa puasa yang dilaksanakan oleh Gemim 1 bulan 1 kali, dalam perjalanan ada yang makan di oto. Padahal sebenarnya sudah sementara berpuasa ketika dia keluar dari rumahnya. Bahkan tidak jarang sementara beribadah, doa dan puasa, ada yang minum. Tetapi bersyukur saudara-saudara karena ada usaha dari dia, dari yang bersangkutan untuk hadir. Dan usaha darinya sendiri untuk kemudian membangun kebersamaan dengan orang lain. Berpuasa, mempuasakan keadaan kita. Mempuasakan dunia ini, mempuasakan bangsa kita, dan mempuasakan pergumulan kita masing-masing. Pergumulan saya dan saudara-saudara. Kita ingat saudara-saudara, bahwa Nehemia berpuasa pribadi. Dia berpuasa seorang diri. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena berpuasa dan berdoa itu adalah simbol tanda kerendahan hati dari orang-orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus belajar dari firman Tuhan ini. Seringkali kita menyanyikan satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan lagu ini selalu mengingatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa kita sering ada dalam gelap. Gelap oleh karena pelanggaran kita, gelap oleh karena dosa kita, gelap oleh karena kesalahan yang kita lakukan. Dan karena itu kita perlu cahaya. Kita perlu lampu untuk menuntun perjalanan hidup kita. Nehemia adalah contoh nyata pada saya dan saudara-saudara. Bagaimana ia terus berjalan kepada Allah. Dan dengan demikian Nehemia melalui firman Tuhan mengingatkan kita. Yaitu pertama, manusia tidak pernah bebas dari masalah. Apapun kita, masalah itu selalu ada. Sama seperti masalah yang datang, yang kita hadapi, yang kita alami sekarang ini. Ini bukan cuma masalah kita. Ini bukan cuma masalah 1-2 orang. Bukan cuma masalah bangsa, tetapi ini adalah masalah dunia. Apa yang harus kita lakukan?
Kita harus seperti apa? Dalam firman Tuhan ini ada cara yang harus kita lakukan, yang harus kita buat, yang menjadi petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan inilah yang diambil oleh Nehemia. Karena ia percaya bahwa itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Israel dari masa ke masa. Kita juga belajar tentang Ester. Ester juga kita tahu bahwa ia mengajak umat untuk berdoa dan berpuasa. Untuk menyelamatkan orang-orang, dan ternyata ia berhasil. Ester berhasil. Nehemia juga berhasil. Mereka punya Tuhan yang sama dengan kita, saya, dan saudara-saudara. Kalau mereka berhasil, kita juga pasti akan berhasil. Asalkan kita terus berpuasa dan terus berdoa. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari segala beban, dari segala persoalan, dari segala kesulitan yang seperti sekarang ini kita alami, kita hadapi. Dan dengan demikian ketika kita boleh diluputkan oleh Tuhan, kita boleh dibebaskan oleh Tuhan, maka kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kemudian melihat anak-anak kita bersekolah kembali, melihat anak-anak kita ada dalam bangku kuliah, melihat orang-orang bekerja dan berusaha kembali seperti biasa, seperti waktu-waktu yang lalu. Ekonomi akan bangkit kembali dan tentu saja kita membutuhkan ini. Belajarlah seperti Nehemia, yaitu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang berikut kita melihat bahwa ternyata Nehemia berdoa mengakui kesalahannya. Ada dua hal yang ia akui, yaitu kesalahan bangsa dan kesalahan keluarga. Doa bangsa dan dosa bangsa dan dosa keluarga. Dan kalau bicara keluarga, berarti juga termasuk di dalamnya pribadi-pribadi orang dalam keluarga itu. Nehemia membawa pengakuannya kepada Tuhan. Dan kita belajar pada Nehemia dalam firman Tuhan ini untuk membawa dosa bangsa, membawa dosa umat, membawa dosa dunia, bahkan membawa dosa-dosa kita sebagai keluarga, sebagai pribadi kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Seperti Nehemia, yaitu meminta belas kasihan Tuhan. Dan Nehemia pun mendapatkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan permohonannya. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa jika kita akan terus berpuasa dan berdoa, maka kita pun akan melihat Tuhan akan memulihkan dunia ini. Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Dan selanjutnya, Nehemia mengingatkan kita, saya dan saudara-saudara, bahwa jabatan boleh ada pada kita. Kedudukan boleh ada pada kita. Kekuasaan boleh ada pada kita. Tetapi itu bukan alasan untuk kemudian tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya jabatan, kedudukan, kekuasaan dan strata ekonomi yang ada pada kita, kita gunakan sebagai kesempatan untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Dalam keadaan seperti ini, di mana kesulitan ada di mana-mana, janganlah kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas diri. Karena kalau kita melakukan ini, maka kita tidak mendapatkan pengampunan.
kita tidak akan mendapatkan belas kasihan Tuhan, tetapi malah dosa akan tetap ada. Dan pasti kita akan mendapatkan murka Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus berani mengatakan, saya menolong orang lain, saya membantu orang lain dari apa yang ada pada saya, dari kedudukan saya, dari jabatan saya, dari ekonomi saya. Dan itu dilakukan karena ketulusan, karena kita adalah orang beriman. Berpuasa dan berdoa tidak memandang bulu. Berpuasa dan berdoa tidak memandang kekuasaan, tidak memandang kedudukan, dan tidak memandang strata ekonomi, sosial dalam masyarakat. Tetapi semua orang percaya terpanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, terpanggil untuk datang kepada Tuhan dalam kerendahan hatinya. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita terpanggil untuk meninggalkan iri hati, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kecongkakan, meninggalkan keras kepala, meninggalkan sifat makang puji, meninggalkan tinggi hati, meninggalkan menganggap diri paling tahu, paling hebat, paling jago. Sampai ada orang bilang, Stel tahu, padahal nen tahu Stel. Kadang-kadang ini kita temukan, bahkan juga mungkin kita alami. Apa yang sedang kita alami sekarang ini, sesungguhnya adalah cara yang diperkenankan oleh Tuhan, supaya kita semua mampu mengubah hidup kita, merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita, dan merubah cara kita melihat dan memandang orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara, Allah ingin menjadi sahabat-sahabat bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara. Seperti sebuah lagu yang berjudul Sobat dari Galilea. Yesus ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang memiliki sifat mengasihi. Sahabat-sahabat yang memiliki sifat menolong orang lain. Dan inilah kiranya yang akan menjadi identitas kita sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga negara, warga bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan sukai di tengah situasi pandemi virus corona ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, damai di hati. Amin. Sementara kita memberi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami alami, kami boleh rasakan. Kau telah berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama, walaupun ibadah dilaksanakan di rumah kami masing-masing.
Dan biar kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami untuk menghadapi situasi yang kami alami di saat-saat ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk berdoa, untuk bergumul bersama-sama, untuk berpuasa, agar supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, membuat kemurahan Tuhan boleh kami alami, boleh kami rasakan. Sehingga situasi yang terjadi pada saat-saat ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan akan cepat berlalu. Kami bersyukur ketika Engkau yang telah menyertai kami sampai saat ini dan menjawab penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memberikan persembahan. Diberkati oleh Tuhan persembahan yang kami beri, agar persembahan yang kami beri dimanfaatkan untuk menopang pelayanan yang ada. Kau berkati kami semua, agar supaya kami diberi kekuatan untuk mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan aktivitas tugas kerja kami sebagai korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah kami, Allah yang mengenal. Engkau tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami rasakan selaku warga negara Indonesia. Tetapi juga ketika kami ada ditempatkan di dunia ini, sampai saat ini kami ada dalam situasi akibat dari virus corona yang mewabah sampai di tempat kami di Kota Tomohon. Karena itu kami bersatu hati membawa dalam doa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Mulai dari presiden sampai kemudian para menteri kabinet, bahkan gubernur, wakil gubernur Sulawesi Utara sampai di Kota Tomohon, wali kota, wakil wali kota, aparat pemerintahan yang ada di kecamatan, bahkan di kelurahan. Bahkan kami berdoa kepadamu bagi gugus tugas penanganan virus corona, bahkan TNI Polri yang berupaya secara maksimal untuk kemudian memutus mata rantai penyebaran virus corona. Beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan semuanya sebagaimana yang kami harapkan. Engkau juga berkati para medis, dokter, juru rawat, tenaga kesehatan yang diberikan hikmat pengetahuan di bidang kesehatan, sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab pelayanan pengabdian sebagai alat kesaksian di bidang kesehatan. Engkau juga berkati saudara-saudara kami, para pasien, apakah itu karena penularan virus corona, atau juga mereka yang sakit, baik dirawat di rumah mereka masing-masing, bahkan dirawat di rumah sakit. Kami bersatu hati membawa dalam doa untuk Ibu Siane Mantiri yang ada di kolom 2, Ibu Agus Mait Pitoy yang ada di kolom 2 dalam perawatan di rumah. Tuhan jaga dan lindungi mereka, berkati obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, dan biar pertolongan Tuhan, baik mereka yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, akan mengalami kesembuhan, dan kesembuhan itu adalah dari Tuhan adanya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami sekalian, warga jemaat Baitani Matani. Engkau mengenal kami secara pribadi, dalam keluarga kami, pergumulan-pergumulan kami, masalah-masalah hidup kami, bahkan berbagai bentuk sukacita, kebahagiaan yang kami alami. Kami bersatu hati bergumul bersama-sama dengan keluarga besar Montolalu Rotikan. Karena sampai saat ini, saudara kami Ibu Jatris Rotikan belum ditemukan. Ya Tuhan, kami bermohon dengan kerendahan hati, Engkau jaga dan lindungi dia dimanapun dia ada. Engkau sertai dia. Engkau juga yang akan membantu aparat pemerintah, termasuk di dalamnya aparat keamanan. Apakah itu Polri,
kepolisian, atau TNI, atau siapa saja, Engkau beri petunjuk agar supaya mereka dapat menemukan saudara kami dan mengembalikan saudara kami kepada keluarga, bahkan kepada jemaat dan masyarakat yang ada di Tomohon ini. Kami juga berdoa bersama-sama untuk mereka yang punya pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, mereka yang ada dalam kesulitan oleh karena perekonomian yang sementara mereka rasakan saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bergumul agar supaya Engkau yang adalah sumber segala berkat yang akan memberikan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Apakah berkat kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat materi, sehingga mereka dicukupkan lewat kebutuhan-kebutuhan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Engkau jaga dan sertai kami di sepanjang minggu yang berjalan ini, agar supaya apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga memberkati Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitani Matani, bersama perangkat pelayan yang ada di kolom 1 sampai kolom 22, Komisi Bipra, Komisi Kerja, bahkan saudara-saudara kami yang telah melaksanakan tanggung jawab pelayanan sehingga ibadah ini boleh terlaksana dan kami yang ada di rumah masing-masing boleh mengikutinya. Diberkati bagi Bapak Henry Nelwan bersama dengan tim yang ada, bersama dengan teman-temannya yang telah melaksanakan tugas tanggung jawab, memakai media ini, alat ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, secara khusus bagi kami ada di Jemaat Baitani. Engkau buat mereka berhasil dan sukses ketika mereka melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan Engkau pun akan memberkati jemaatmu yang ada di Baitani Matani dalam segala aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Kalau toh mereka harus keluar rumah, melaksanakan pekerjaan, Engkau lindungi mereka, Engkau jaga sertai mereka. Tetapi juga bagi kami, bagi jemaat Baitani yang tetap belajar di rumah, yang tetap beribadah di rumah, yang tetap bekerja di rumah, aktivitas dilaksanakan di rumah masing-masing, juga dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sementara merayakan hari ulang tahun, mulai tanggal 27 April sampai tanggal 3 Mei. Di antaranya yang ada di kolom 1, Bapak Alfred Lasut, usia ke-53 dalam keluarga Lasut Rumangkang. Di kolom 3, Mevel Karundeng, usia ke-12 dalam keluarga Karundeng Solung. Kolom 4, Yohana Woruntu, HUT ke-82, keluarga J. Woruntu. Kolom 4, Kesia Wangkar, HUT ke-16 dalam keluarga Wangkar Rugian. Kolom 4, Ibu Yani Wijaya Mawikere, usia ke-51 dalam keluarga Wijaya Mawikere. Di kolom 5, Ibu Else Tumanduk, HUT yang ke-69 keluarga Wogono Supit. Kolom 5, John Mangindaan, HUT ke-21 keluarga Mangindaan Hermanus. Kolom 6, Kensi Mongi, HUT ke-6 keluarga Mongi Lengkong. Bapak Eli Antoni, HUT ke-51 keluarga Antoni Pitoy. Bapak Hardi Supit, HUT ke-26 keluarga Supit Lila. Di kolom 7, Yesika Rambing, HUT ke-6 keluarga Rambing Mondota. Kolom 7, Afisail Rambing, HUT ke-3 keluarga Rambing Manawan. Kolom 7, Miracle Rambing, HUT ke-8 keluarga Rambing Antung. Di kolom 9, Bapak Chris Sarteni Nayoan, HUT ke-61 keluarga Nayoan Lasut. Ibu Meiske Nayoan Lasut, HUT ke-58 keluarga Nayoan Lasut. Di kolom 10, Ibu Yece Sumaila Palit, HUT ke-55 keluarga Sumaila Palit. Ibu Sejatris Rotikan, HUT ke-58 keluarga Montolalu Rotikan. Bapak Stefanus Poluan,
HUT ke-73 keluarga Poluan Sondak. Ibu Ane Ngantung Tombeu, HUT ke-35 keluarga Ngantung Tombeu. Ibu Ingrid Manopo Poluan, HUT ke-43 keluarga Manopo Poluan. Di kolom 12 Bapak Adri Gara, HUT ke-41 keluarga Gara Karwur. Ibu Amoy Tawang Sengkei, HUT ke-53 keluarga Tawang Sengkei. Bapak Tommy Mantiri, HUT ke-64 keluarga Mantiri Tiwo. Bapak Willem Mentolalu, HUT ke-54 keluarga Mentolalu Turambi. Di kolom 13 Roli Matias, HUT ke-33 keluarga Matias Lumanau. Di kolom 14 Alicia Hansang, HUT ke-9 keluarga Hansang Ratu. Di kolom 14 Bapak Mikael Poli, HUT ke-42 keluarga Poli Wahani. Kolom 16 Ibu Ani Dayo Wowor, HUT ke-56 keluarga Dayo Wowor. Kolom 17 Ibu Ani Warau Kumowal, HUT ke-64 keluarga Warau Kumowal. Bapak Medi Korompis, HUT ke-41 keluarga Korompis Palit. Kolom 18 Bapak Hebroni Moningka, HUT ke-53 Moningka Panji. Aprilia Wungau, HUT ke-22 keluarga Wungau Mantau. Bapak Herman Sakul, HUT ke-59 keluarga Sakul Mangundap. Kolom 19 Juan Mongan, HUT ke-13 keluarga Mongan Pangkerego. Siamas Mevi Pangkei Aror, HUT ke-37 keluarga Pangkei Aror. Ibu Albertina Anes Wowiling, HUT ke-86 keluarga Rumagit Anes. Kolom 20 Alfonso Pangemanan, HUT ke-18 keluarga Pangemanan Wenas. Kolom 21 Risat Pontoan, HUT ke-30 keluarga Pontoan Ratuela. Bapak Martin Karwur, HUT ke-53 keluarga Karwur Sakol. Ibu Meisri Marising Tumbel, HUT ke-48 keluarga Marising Tumbel. Kolom 22 Bapak Aldi Seke, HUT ke-40 keluarga Seke Tombokan. Kami menyerahkan kehidupan mereka kepadamu, dan biarlah sukacita menjalani usia yang baru Tuhan anugerahkan, dan mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani kepadamu. Dan biarlah di tengah perjalanan kehidupan kami tetap taat setia, melakukan yang Tuhan sukai, walaupun di tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Ini kami, bukan kehendak kami, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020. Badan Pekerja dan Majelis Jemaat serta sekalian jemaat Baitani mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Vera Purukan Rambing STH yang telah memimpin ibadah saat ini. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah melalui siaran yang telah dilaksanakan oleh Saudara Henry Nelwan SS dan kawan-kawan. Terima kasih kepada Kantoria, pemain keyboard, John Lee Aror, dan kepada rekan-rekan yang sudah mendukung akan ibadah saat ini. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa jadwal kegiatan ibadah hari Minggu, Selasa, Kamis, Jumat tetap berjalan sebagaimana yang sudah dilaksanakan. Untuk jadwal Minggu tanggal 10 Mei dalam ibadah pukul 9, pendeta akan didampingi oleh Syamas Penatua kolom 1 dan 2 orang badan pekerja. Begitu seterusnya untuk minggu-minggu seterusnya. Kemudian warta keuangan. Disampaikan terima kasih kepada pelayan khusus dan seluruh jemaat
yang sudah berpartisipasi dalam bentuk persembahan, baik dalam bentuk materi maupun persembahan lainnya. Informasi keuangan akan disampaikan melalui WhatsApp bagi para pelayan khusus. Demikian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara saya mengundang untuk berdiri, kita melakukan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk dan ibadah di saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.